Oke, Kimi K2.5 itu baru keluar. Nah, sebenarnya ini udah keluar minggu lalu ya, atau 2 minggu yang lalu, gue lupa. Nah, di sini Kimi K2.5 ini keluaran dari perusahaan yang namanya Moonshot ya. Gue kadang agak skeptis ya kalau misalnya perusahaan China mengeluarkan open source, mereka punya LLM. Biasanya marketingnya itu terlalu besar banget gitu, terlalu digembor-gemborin. Tapi di sini gue bakal review aja langsung di mereka punya platform ya. Jadi di sini gue bakal coba untuk bahas dulu dari blognya. Nanti kita bakal coba bahas langsung di aplikasi mereka. Nah, nanti kita pakai yang gratisan aja kira-kira bagus nggak sih gitu. Oke, kita mulai dari di sini aja ya. Dan buat yang nggak tahu, Kimika 2.5 ini salah satu LLM untuk coding dan ini open source, jadi kalian tuh bisa self host di server kalian sendiri gitu. Dan biasa di sini ada benchmark untuk kasih tahu kira-kira modelnya ini kapasitasnya itu sejauh mana dibandingkan dengan model-model lain. Nah, biasanya ini juga sebagian untuk marketing ya model tersebut, karena kita nggak tahu ini benchmarknya dia ngikutin siapa gitu. Tapi ya kita bisa lihat sedikit gambarannya dari sini ya, bahwa di sini untuk HLE, HLE ini sebenarnya kayak human, kayak basic pengetahuan manusianya itu dia lebih daripada model-model yang lain gitu. Browse.com ini lebih ke arah untuk browsing ya, kita baca langsung. A simple, a challenging benchmark that measure that ability of AI agent to locate hard to find information. Jadi untuk browsing ya. Dan di sini ada deep research. Deep search ini jadi ada 900 prompt yang dibuat oleh Google DeepMind untuk kita menguji AI-nya itu menggunakan prompt yang tadi udah dibuat sama si Google DeepMind ini gitu. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini. Dia hampir unggul ya dari semuanya. Dia hampir unggul ya dari semuanya. Kemudian dari coding dia masih kalah sama Cloud Opus, sama si Opus ya, sama juga si 5.2. Kurang lebih seperti ini untuk benchmarknya. Oke, mungkin kita bakal langsung aja bahas yang pertama, yaitu coding with vision. Jadi Kimika 2.5, si Moonshot ini dia klaim bahwa dia itu model paling bagus ya, strongest open source model untuk coding. Di sini gue belum coba, tapi nanti kita bakal coba aja. Apalagi in front end development. Nah, di sini ada beberapa showcase-nya ya. Kita bakal lihat satu-satu. Ini dia bikin apa nih? Oh, animasi ya. Oke, di sini bagus. Oke, ini juga bagus sih. Ini apa nih? Kita coba deh. Gila ya, keren ya? Keren juga. Menurut gue ini keren sih. Oke, dan di sini si K2.5 itu bisa input berupa video dan videonya ini bakal diubah menjadi sebuah kode. Dan kita lihat hasilnya. Ini yang asli ya, ini yang asli dan ini klonan dari Kimi. Menurut gue oke sih dari segi animasi ya. Tapi kalau misalnya berharap mirip banget sih nggak susah sih. Tapi secara secara kasarnya dia tuh udah mirip banget gitu. Tinggal nunggu waktu sih untuk bisa sempurna ya. Oke, dan di sini dia juga menguji ya untuk solving puzzle ya, untuk dari sebuah gambar. Jadi diberikan gambar dan nanti dicoba untuk mencari kira-kira path paling terdekat itu lewat mana. Tapi ini nggak pakai LLM biasa sih harusnya. Dia ada di sini ada execute kode Python dan juga di sini juga ada beberapa ya. Oke, dan di sini juga dia memperkenalkan Kimi Code ya. Ini semacam Cloud Code, cuman bedanya itu ini untuk spesial, ini khusus untuk model-model dari si Kimi. Ya hampir sama kan bentuknya. Iya benar. Mirip-mirip Cloud ya. Keren, keren. Oke, nextnya ada Agent Swarm ya. Agent Swarm ini menurut gue yang menarik dari si Kimi. Agent Swarm. Tapi dia perlu upgrade. Jadi kalau misalnya kalian pakai yang gratis, kalian nggak bisa pakai si Agent Swarm ini. Kemudian di sini ada arsitektur dari Agent Swarm-nya itu sendiri. Sebenarnya ini sederhana ya. Jadi ada orchestrator, di mana orchestrator ini itu bisa create sub agent, kemudian assign task memberikan tugas ke sub agentnya, kemudian dia search, browse dan lain-lain.
Misalnya dia bisa bikin sebuah sub agent nih, kayak AI researcher, uh, physics researcher, dan masih banyak lagi. Kemudian setelah dia create sub agent, dia itu bisa memberikan tugas atau ibaratnya mendelegasikan tugas ke sub agentnya. Dan ini menurut gue hal yang menarik dari agent swarm gitu. Jadi banyak banget. Jadi satu agent buat banyak karyawannya intinya, atau ibaratnya anak buahnya, kemudian anak buahnya ini bisa dikasih tugas. Jadi menarik banget ya agent swarm ini. Oke, di sini gue bakal langsung review aja ya dari showcase dari si Kimika 2.5-nya yang agent swarm. Jadi dia bisa parallel at scale. Jadi dia bisa nge-parallel 100 sub agent. Jadi ibaratnya kalian bisa spawn 100 karyawan pada saat itu juga gitu. Nah, di sini dia tugasnya itu apa nih? Help me find 100 different niche professional fields, for example, polymer chemistry, quantum communication in physics, musik teori, dan lain-lain. Do a research about the fields first. Jadi dia pengen riset masing-masing dari niche-nya ya. Then for each field, dan masing-masing field ini assign one agent to identify top 3 YouTubers by subscriber counts. Jadi dia pengen assign setiap agent ini untuk mengidentifikasi 3 YouTubers berdasarkan subscribernya. Banyak subscribernya ya. Kemudian compile the result into an Excel. Jadi setelah reportnya itu dapat semuanya, kemudian dikompile ke sebuah Excel dan nanti berikan ke user gitu. Dan kita bisa lihat di sini. Nah, di sini dia nge-spawn 100 agent ya. Ada namanya Satre, Matsu, dan dia punya masing-masing semacam tasknya. Find the top YouTubers by subscriber count in the field ini. In the field ini. Field of, dan masih banyak lagi. Dan di sini dia kelihatan ya reportnya. Jadi basically kalau sub agent itu nanti semua hasil report sub agent itu bakal di refer ke main agent. Biasanya main agent yang ngelola semua datanya dari sub agent. Kurang lebih seperti itu. Di sini ada tool, ini gue belum terlalu paham sih maksudnya apa. Tool use at scale. Output at scale. Oke, next yang terakhir adalah Office Productivity, di mana Kimi 2.5 agent ini bisa handling Office work ya, atau tugas-tugas yang berhubungan dengan Office. Contohnya, misalnya ngurusin dokumen, spreadsheet, PDF, slide decks, dan lain-lain. Di sini juga ada benchmarknya. Nah, di sini K2.8 supports advanced tasks such adding. Nah, di sini dia bisa anotasi di Word, kemudian di sini untuk financial model, pivot table. Oh, dan juga di sini latex ya. Bisa tulis latex. Menurut gue ini menarik banget yang Office Productivity. Dan ini berguna banget mungkin buat orang-orang yang bekerja di back office ya. Apalagi yang berhubungan dengan spreadsheet, doc, PDF, slide. Dan di spreadsheet kita lihat, nah, dia ngomong kalau misalnya dia bisa bikin financial modeling ya di sini. Tapi showcase-nya dia cuman bikin 100 shot storyboard. Menurut gue harusnya dia showcase dia punya financial model ya, biar lebih bagus gitu. Kemudian di docs dia itu bisa kasih anotasi di dokumennya ya. Ini menurut gue menarik ya, karena pasti bakal jauh lebih cepat banget lah kalau misalnya dia bisa scan PDF dokumen dan dia bisa kasih anotasi. Untuk PDF, dia bisa baca inputnya itu, dia baca semacam XLX ya, atau file Excel, kemudian outputnya itu berupa report PDF. Coba kita lihat. Nah, seperti ini. Oke, menurut gue bagus. Dan yang terakhir di sini ada slide, jadi dia bisa bikin slide ya, slide PDF, PPT. Kita lihat. Tapi ya generik banget lah. Tapi menurut gue di sini udah bagus sih, secara deck ya. Tapi kalau misalnya kalian lihat desainnya masih kurang banget, dan ya memang begitu sih kalau AI untuk sekarang ya, at least. Dan conclusionnya di sini dia akan push terus ke AGI dan dia bakal mengerjakan hal-hal yang di frontier
dari agentic intelligence. Dan menurut gue agentic AI ini bakal menjadi sebuah masa depan. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu pembahasan dari blognya. Nah, nextnya kita bakal coba untuk langsung aja coba-coba nih fitur-fitur yang ada di Kimi. Oke, di sini gue bakal langsung aja coba untuk pembuatan website ya. Jadi gue bakal coba menggunakan image yang gue udah sediakan, yaitu di sini. Karena kebetulan di sini gue pengen clone nih UI-nya website Cluely, jadi gue bakal screenshot dan gue bakal attach ke model Kimi ini ya. Di sini kita pilih yang thinking aja. Kita pilih yang thinking karena agent ini nanti terlalu lama. Gue udah tadi coba. Jadi dia setup dulu komputernya, kemudian setup project dan masih banyak lagi. Jadi di sini convert this image into HTML, CSS, JS, plain. Jadi hanya sekedar untuk HTML, CSS, JS ya. Biar cepet. Oke, di sini kita tunggu aja ya untuk generate. Oke, di sini udah selesai ya untuk generate-nya, jadi kita bisa preview aja langsung. Dah, di sini hasilnya menurut gue bagus banget ya. Dari segi animasinya nih. Kemudian dari segi fontnya menurut gue ini udah pas banget. Dan walaupun memang gak lumayan beda ya, tapi menurut gue ini udah bagus banget untuk visionnya ya. Dan menurut gue ini salah satu yang worth lah dipakai untuk rubah ya gambar jadi kode. Di sini gue kena limit. Ini kebetulan gue pakai yang gratis jadi kena limit. Dan nextnya gue bakal coba tes menggunakan PPT, membuat PPT ya. Oke, jadi sebelumnya gue udah coba ya untuk attach. Gue punya brief tentang PPT. Di sini slide satunya apa, kemudian slide 2-nya apa, dan slide 3-nya apa sampai closing ya. Dan di sini dia bisa menggunakan agent untuk search kira-kira apa aja yang diperluin untuk isi PPT-nya. Kemudian di sini dia juga buat agent ya untuk nge-create PPT-nya. Jadi nggak sekedar cuman kita ngasih brief, tapi dia juga bisa mencari ya. Nih contohnya di sini kita bisa lihat. Nah, seperti ini. Jadi isi dari PPT-nya itu bukan hanya dari kita tapi dicari juga. Jadi si agent ini bakal mencari ke internet berdasarkan topik yang kita inginkan. Kemudian dia bakal masukin ke PPT-nya. Dan di sini ada thought prosesnya untuk pembuatan PPT-nya. Di sini slide generation. Oke. Jadi kita bisa langsung aja coba cek ya hasilnya. Nah, di sini kurang lebih seperti ini. Menurut gue ini bagus ya. Desainnya menurut gue kurang ya. Masih terlalu alay. Tapi nggak apa-apa, di sini pertumbuhan pesat. Tapi di sini menurut gue banyak banget tulisan. Tapi poin-poinnya juga udah the core problem pasar Indonesia anomali unik. Oke. Di sini juga ada chart. Data pipeline. Tapi menurut gue ini generik banget ya formatnya kalau kalian lihat. Seperti ini, kemudian ini sama seperti ini. Kayak gini nih. Ini apa nih? Oh. Oke. Kita lihat review modelnya. Menurut gue kayaknya nggak bisa sekedar kayak langsung besar gitu deh. Mungkin kalau misalnya bikin PPT yang basic, gue yakin ini bisa. Tapi kalau misalnya sampai benar-benar kompleks, gue rasa belum itu ya, belum bisa sejauh itu agent ini. Oke, menurut gue nih udah menarik banget ya si Kimi PPT ini. Jadi kurang lebih seperti itu untuk review gue. Jadi pertama gue review untuk image ke kode, kemudian gue coba untuk agent PPT-nya gitu. Nah, kalian bisa langsung aja akses ke kimi.com untuk mencoba ya. Dan di sini tuh kalau nggak salah kita itu bisa itu deh nego. Di mana ya? Ya intinya kita bisa nego supaya harganya itu bisa lebih murah ya. Ini kan sekitar $15 ya. Tapi nanti kalau misalnya kita nego itu kalau nggak salah bisa sampai $0,9. Jadi hampir $1 lah, sekitaran mungkin 17.000 atau 14.000. Mungkin sama pajak segala macam 20.000 lah. Oke, nextnya mungkin gue bakal coba untuk bikin sebuah project ya, website.
Dan nanti gue bakal pakai yang namanya open code, karena open code itu masih gratisin Kimika 2.5 ini untuk model mereka. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa komen dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.